Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel Kang Pahami. Dia berkali-kali terus menguatkan, meyakinkan Anda bahwa si dia ini sedang tidak bohong atau sedang tidak berbohong dengan Anda. Ya, ini dia terus meyakinkan. Ketika itu sering diucapkan dalam waktu yang pendek, ada kemungkinan orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 4 cara istri berbohong lewat WhatsApp. Mungkinkah ini terjadi? Bisa jadi. Ya, karena ketika seseorang berbohong tidak mungkin tidak punya tujuan. Tidak mungkin tidak punya maksud. Artinya ketika apa yang seharusnya dibohongi lalu ia buka, ada kemungkinan seseorang tidak menyukainya, makanya ia tutupi. Dan sebetulnya banyak makna di balik bohongan pasangan. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua terus bisa bersama Kang Kumis. Nah, lalu kemudian bagaimana sih cara mengetahuinya ketika Anda mendapatkan WhatsApp dari pasangan Anda, tapi ternyata diam-diam pasangan Anda bohong? Ini dari poin ke poin nanti bisa disimpulkan sendiri, ya. Yang pertama, biasanya terjadi perubahan gaya bicara, ya. Tidak seperti biasanya, ya. Gaya bicara ini kan ada yang terlihat riang, ada yang terlihat biasa saja, ada yang terlihat emosi. Ya, sebetulnya ketika bicara ini bukan terlihat tapi terdengar, ya. Terdengar. Tapi dari apa yang kita dengar, mungkin kita bisa memvisualisasikan ketika mungkin kita bicara berhadapan, mungkin seperti ini gayanya. Maksudnya seperti itu. Lalu kemudian dia suka merubah topik pembicaraan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Maksudnya mungkin Anda menanyakan apa yang pada akhirnya dia membelok arah atau berbalik arah dengan apa yang Anda inginkan. Ternyata dia selalu mengarahkan pembicaraannya yang pada akhirnya justru Anda sendiri terbawa ke arah pembicaraannya. Jadi Anda tidak sempat menyampaikan apa yang Anda inginkan, tapi Anda terbawa oleh situasi saat itu. Jadi akhirnya maksudnya adalah mungkin yang ingin Anda katakan pada akhirnya tidak tersampaikan. Kan itu. Ini adalah bagian dari ketika seseorang sedang berbohong. Berbeda ketika sedang jujur, dia akan menjadi pendengar yang baik dan menjawab dengan jawaban yang baik. Ini biasanya seperti itu. Hal ketiga yang perlu Anda pahami, dia berkali-kali terus menguatkan, meyakinkan Anda bahwa si dia ini sedang tidak bohong atau sedang tidak berbohong dengan Anda. Ya, ini. Dia terus meyakinkan. Ketika itu sering diucapkan dalam waktu yang pendek, ada kemungkinan orang tersebut memang sedang menutupi kebohongannya. Jadi tentunya kan hal itu dilakukan karena takut apa yang dia katakan itu tidak dipercaya sama Anda. Bisa jadi, ya. Jadi dia terus menguatkan bagaimana caranya supaya Anda percaya. Ini. Lalu yang keempat, terjadi emosional meningkat. Artinya dia mudah marah, ya. Ketika mendengar kesan bahwa Anda seakan-akan tidak percaya dengan apa yang ia katakan, maka ia langsung marah. Karena nada tinggi ini juga punya tujuan, ya, secara ini. Punya tujuan agar Anda itu berada di bawahnya. Dengan tekanan nada-nada itu yang pada akhirnya bisa jadi Anda diam, mengalah, atau sebaliknya. Ya, karena memahami tipikal seseorang dalam bentuk emosional itu susah, ya. Ada yang ditekan semakin menurun, tapi ada yang ditekan justru semakin kuat. Ada seperti itu. Jadi intinya di sini ketika Anda merasakan hal-hal seperti itu, maka setelah ada waktu luang, bicarakan baik-baik apa sebetulnya yang disembunyi. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.